Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazrahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dalam pembelajaran online untuk mata pelajaran SKI. Jadi untuk mata pelajaran SKI ini adalah pembahasan terakhir di bab pertama. Jadi setelah pembahasan bab pertama ini selesai, insya Allah minggu depan saya harap anak-anakku semua bisa belajar membaca bab pertama, karena minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi untuk pembahasan terakhir ini kita memasuki faktor penyebab kemunduran dinasti Daulah Abbasiyah. Jadi faktor yang menyebabkan Khalifah Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran itu disebabkan karena dua hal. Jadi ada dua hal yang menyebabkan dinasti Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Daulah Abbasiyah yang pertama itu adalah gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Jadi kalangan penguasa dinasti Daulah Abbasiyah itu pada saat itu semuanya hidup mewah, bermewah-mewahan. Tidak ada yang mau kalah satu dengan yang lainnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, para penguasa dinasti Daulah Abbasiyah itu hidupnya glamor. Jadi banyak penguasa dinasti Daulah Abbasiyah yang terlena dengan harta, yang terlena dengan kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga menyebabkan urusan negara banyak yang terabaikan. Sehingga pada saat itu dinasti Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Faktor internal yang kedua yang menyebabkan kemunduran dinasti Daulah Abbasiyah adalah persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa yang terjadi disebabkan karena orang Persia merasa tidak puas dengan jabatan yang diberikan pada kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Mereka menginginkan khalifah dan juga pegawai-pegawai yang ada di dalam dinasti Abbasiyah itu berasal dari orang Persia. Akan tetapi pada saat itu bangsa Arab menganggap dirinya bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh bangsa Arab itu adalah darah yang istimewa. Bahkan dia menganggap rendah orang-orang di luar dari orang Arab yang bukan dari negara Islam,
Jadi setelah itu Al-Mutawakkil naik tahta. Dominasi antara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya telah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Daulah Buwayyah, bangsa Persia pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada Daulah Seljuk pada periode keempat. Jadi setelah kepemimpinan Al-Mutawallik, disitulah berakhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Karena kenapa? Pada saat itu dominasi tentara Turki tidak terbendung lagi. Bahkan dia berhasil mengambil alih kepemimpinan dari tangan Al-Mutawallik atau Al-Mutawakkil. Faktor internal yang ketiga yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena pada awal kepemimpinan Daulah Abbasiyah itu adalah negara kaya. Karena kenapa? Itu disebabkan karena pengeluaran lebih sedikit dibanding pemasukan. Sehingga Baitul Mal atau bank yang ada pada dinasti Abbasiyah itu penuh dengan uang. Akan tetapi setelah mengalami kemunduran, pada awal kemunduran dinasti Abbasiyah, pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Sehingga itulah yang menyebabkan ekonomi pada saat itu di dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu mengalami kemunduran, mengalami penurunan dari segi pemasukan, bahkan pengeluarannya lebih besar. Menurunnya pendapatan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan. Jadi itulah yang menyebabkan dinasti Abbasiyah dari segi ekonomi mengalami penurunan karena wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah yang menyebabkan banyak pemasukannya itu sudah mulai menyempit. Karena kenapa? Setelah yang lainnya dikuasai oleh tentara-tentara Turki dan juga orang-orang Persia, sehingga pemasukan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Kemudian faktor internal yang keempat adalah konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlu Sunnah dengan Syiah, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Jadi ini faktor terakhir ini adalah faktor keagamaan. Di kalangan umat Islam bukan cuman persoalan perbedaan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Syiah, akan tetapi itu juga dipengaruhi dengan aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam. Itu ada memunculkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu tidak dapat diselesaikan, sehingga itu yang menyebabkan terjadi konflik yang berkepanjangan. Itulah sebabnya dari kalangan umat Islam perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu
menyebabkan kita untuk saling memusuhi satu sama lain sesama umat Islam. Karena itu akan menjadi celah bagi bangsa non-Islam untuk menghancurkan agama Islam, disebabkan karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, akan tetapi jangan sampai perbedaan pendapat menyebabkan kita terpecah belah sehingga kekuatan agama Islam itu bisa dihancurkan oleh kekuatan non-Islam disebabkan karena adanya konflik di internal agama Islam itu sendiri. Kemudian, faktor yang kedua yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah faktor eksternal. Selain faktor yang muncul dari dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah atau faktor internal yang muncul di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, ada juga faktor dari luar yang menyebabkan Daulah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Jadi, yang pertama tadi itu adalah faktor internal, faktor pemerintahan dari dalam, itu yang menyebabkan kemunduran dinasti Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, itu adalah faktor dari luar yang menyebabkan Daulah Abbasiyah semakin melemah, kemudian mengalami kehancuran. Yang pertama itu adalah perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di wilayah Islam. Jadi faktor eksternal yang pertama adalah perang salib. Adanya rombongan atau tentara-tentara dari agama Kristen itu dari Eropa, dari Barat menyerang orang Islam. Kenapa dikatakan perang salib? Karena orang-orang Kristen itu semua membawa bendera yang ada tanda salib untuk menghancurkan agama Islam. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang kedua adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada tahun 1258 Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Jadi tentara-tentara Mongol itu ke wilayah kekuasaan Islam, masuk di wilayah kekuasaan Islam pada tahun 1257. Hulagu Khan sebagai pemimpin Mongol itu sudah beberapa kali mengirimkan ultimatum kepada Khalifah dinasti Abbasiyah untuk menghancurkan tembok yang ada. Akan tetapi ultimatum yang dikirimkan Hulagu Khan itu tidak dipedulikan oleh Khalifah dinasti Abbasiyah pada saat itu Al-Mutawakkil, sehingga menyebabkan tentara Mongol mengirimkan serangan, mengirimkan pasukan untuk menghancurkan tembok itu, sehingga setelah tembok itu hancur, mereka mampu menguasai kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi itulah rangkaian pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian, dan ulangan hariannya itu lisan. Artinya ulangan harian lisan itu nanti pada pertemuan selanjutnya setelah
di absen, langsung saya hubungi melalui panggilan video call di WA masing-masing. Kemudian saya memberikan 2-3 pertanyaan untuk dijawab tentang bab pertama ini. Saya harap anak-anakku semua bisa belajar semaksimal mungkin. Untuk itu, untuk pertemuan hari ini silakan dicatat yang dianggap penting, kemudian difoto beserta foto belajarnya dikirim di WA pribadi saya. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.